Oke, sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ini saya matikan video dulu aja supaya nanti kalaupun videonya ini, video apa namanya? Biar nggak lemot ya sinyalnya ya. Oke, sebentar. Baik, saya mulai ya dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya berarti ya ini. Mbak Alfi mohon maaf sekali karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik ya kuliah secara offline hari ini sore tadi harusnya ya, siang sore tadi karena tabrakan jadwal saya ya dengan ada pelatihan sehingga saya gantinya harus di hari ini juga mengingat ada banyak aktivitas ya ada banyak agenda yang harus saya selesaikan juga di minggu ini gitu ya ada praktikum ada kuliah tamu dan seterusnya jadi saya minta untuk adik-adik bisa kuliah reschedule-nya hari ini juga gitu sehingga malam ini kita bahas bersama. Sebelum sampai ke materi, mungkin eh, silakan dicek di Eldiru ya, silakan absen. Kemudian di pertemuan ke-14 di bawah itu juga sudah saya siapkan link lagi, apa namanya tempat untuk upload tugas-tugas kalian yang berkaitan dengan PJBL gitu ya. Insya Allah minggu depan kita akan kuliah seperti biasa di jam yang sama ya. Tidak perlu untuk reschedule insya Allah karena pelatihan saya sudah selesai di minggu ini begitu ya insya Allah. Jadi kita akan presentasi untuk PJPL minggu depan. Silakan diperhatikan untuk timeline-nya ya. Sudah saya sampaikan semuanya di LDRU di pertemuan ke-14. Nanti coba cek ya. Oke, kita bahas sekarang di pertemuan ke-13. Ini sudah menuju injury time ya, menuju akhir nih. Em, Hari ini kita akan bahas terkait dengan metabolisme vitamin C. Jadi sebelum-sebelumnya kan ada sudah bahas terkait vitamin dan mineral ya. Jadi ini tinggal beberapa saja yang akan kita bahas vitamin C dan juga vitamin B begitu ya. Jadi ini pertemuan-pertemuan terakhir nih dari Meta Mikro. Oke, terkait dengan metabolisme vitamin C ini yang akan kita bahas. Jadi sebetulnya sama dengan eh, bahasan-bahasan metabolisme zat gizi mikro yang lain sebetulnya ya. Ini beberapa yang akan kita bahas. Nanti di bagian manfaat untuk vitamin C kaitannya dengan sistem imun itu nanti saya akan putar untuk rekaman YouTube ya, rekaman YouTube pada waktu itu Bu Alfi menyampaikan di webinar ya, webinar tahun 2020 kaitannya dengan COVID, tapi masih relate karena bahasan-bahasan terkait vitamin C itu di sana juga juga lebih lebih dalam gitu saya bahasnya terkait dengan sistem imun gitu ya. Jadi nanti kita akan dengarkan bersama. Sudah saya sampaikan juga link YouTube-nya kalau ada yang mau mengulang lagi, boleh nanti silakan dibuka link YouTube-nya ya di LD Room. Oke, ini ya mengingatkan kembali apa yang sudah ada dipelajari terkait dengan peran-peran dari masing-masing vitamin. Saya rasa sudah terbahas ya, hampir semuanya terbahas kecuali vitamin B yang akan kita bahas di minggu depan. Kita lihat di sini kalau untuk vitamin C ada beberapa ya, beberapa apa namanya, beberapa peran atau fungsi ya. Di sini ada sebagai eh, apa namanya membantu dalam proses metabolisme, dia ada di sana. Kemudian antioksidan, ya. Kemudian di sini kita lihat lagi imun ya. Tadi kita bahas sedikit imun, kemudian bone health juga masuk ya vitamin C. Jadi ada beberapa manfaat memang untuk vitamin C ini. Gitu ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan dulu. Ini ya, secara umum fungsi vitamin C yang pertama dia sebagai ini ya sintesis numerous compounds in the body. Jadi vitamin C itu menjadi salah satu uh, peran pentingnya adalah dia membentuk kompon atau bagian-bagian tubuh yang penting gitu ya, bagian-bagian tubuh kita yang penting gitu ya. Contohnya kolagen ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian karnitin, karnitin ini protein ya. Kemudian dua neurotransmitter, ada serotonin sama norepinefrin ya, neurotransmitter. Semoga Dede masih ingat neurotransmitter kaitannya dengan anatomi fisiologi gitu ya. Vitamin C termasuk salah satu apa namanya ya pembentuknya gitu ya salah satu pembentuknya. Kemudian vitamin C juga sebagai antioksidan gitu ya.
dan juga nih ya sintesis karnitin. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk digest sama absorpsinya sama seperti vitamin-vitamin yang larut air ya. Ini kan kita bahasnya tinggal vitamin larut air ya, vitamin B dan vitamin C ya. Jadi maksudnya nanti ada deh melihatnya yang di sini ya, all vitamins. Jadi dari 1, 2 ini sama. Tapi kemudian kalau untuk yang vitamin larut air kita nanti lihatnya loncat ke yang sini ya, water soluble vitamins only, ya. Absorbed in small intestine, released directly into the blood. Ya, karena dia larut air, maka dia proses pencernaan, proses absorpsinya dia akan jauh lebih mudah, gitu ya, jauh lebih mudah, dan akan lebih mudah pula dia ditransportasikan, didistribusikan ke seluruh tubuh, gitu. Karena dia tidak perlu yang Bu Alfi cerita kemarin ya pada waktu vitamin larut lemak, dia tidak perlu vehicle, dia tidak perlu transporter, tidak perlu kendaraan lain untuk bisa melintasi aliran darah, gitu, karena dia sudah larut air, ya. Oke, nih vitamin C ada di sini, jadi di bagian jejunum, tapi bagian atas dia ya, bagian atas. Kalau yang vitamin larut lemak dia jejunum bagian agak bawah ya, gitu. Vitamin C di sini ya. Oke, termasuk juga vitamin B ya, beberapa vitamin B nanti kita bahas juga di pertemuan mendatang ya. Ini ya, bahwa absorpsi vitamin C itu dia secara aktif. Secara aktif itu artinya ya memang karena dia larut air tadi ya, sehingga dia lebih mudah tuh untuk bisa diabsorb ya, untuk bisa diserap tuh lebih mudah gitu ya. Kemudian sodium dependent berarti dia butuh natrium, butuh sodium. Sodium itu natrium ya. Jadi untuk bisa diserap itu dia sangat tergantung dari adanya natrium di dalam tubuh. Ya, kemudian energy requiring berarti untuk bisa diserap dia butuh energi di sana. Kemudian carrier mediated transport mechanism. Ada mekanisme untuk yang membawa, tetapi sebetulnya secara umum dia bisa untuk tadi ya bisa untuk kemudian diserap, kemudian dialirkan secara langsung dia bisa, ya. Kemudian ini kaitannya dengan vitamin C akan lebih banyak saya bahas di link YouTube ya. Ini juga saya bahas di link YouTube lebih jauh gitu ya. Jadi kaitannya dengan seberapa sih yang harusnya kita konsumsi untuk vitamin C gitu ya. Kaitannya dengan sistem imun dan seterusnya gitu. Karena dia larut air gitu ya, maka sebetulnya ketika kita mengkonsumsi dalam jumlah yang besar gitu ya, dan yang kita butuhkan itu tertentu gitu ya dengan kebutuhan tertentu, sedangkan dia larut air, maka ya kalau misalnya dia sudah berlebih akan dibuang gitu ya, akan dibuang, maka ya kan jadinya sayang ya. Nanti kita akan dengarkan bersama harusnya seperti apa gitu ya. Kemudian ini jumlahnya nanti di bahasan Mbak Alfi di bawah juga sudah saya sampaikan harusnya seberapa sih gitu berkaitan dengan karakteristik dari vitamin C itu sendiri yang dia larut air, sehingga kalaupun kelebihan pasti akan dibuang melalui urin. Begitu ya. Oke, ini sebagai overview dari vitamin C, ini ya. Vitamin C atau istilahnya adalah ascorbic acid ya, asam ascorbat ya, asam ascorbat. Ini major functionnya, fungsi secara umumnya ya, fungsi-fungsi utamanya bisa dilihat di sini. Kemudian ini defisiensi symptom. Jadi kalau misalnya kekurangan atau defisiensi yang paling banyak terjadi itu apa gitu ya, paling banyak terjadi itu apa? Kalau yang adik-adik tahu mungkin yang paling umum yang adik-adik tahu kalau kekurangan vitamin C itu ya sariawan Bu gitu ya. Nah itu namanya scurvy ya, scurvy. Tapi scurvy itu tidak hanya sekedar sariawan begitu saja, tidak gitu ya. Tapi ini ya ada poor wound healing, ada hemorrhage perdarahan ya, bleeding gums, jadi berkaitan dengan perdarahan yang ada di um, daerah daerah mulut ya, bleeding gums. Gums itu gusi, di daerah gusi ya, karena ini berkaitan erat dengan tadi vitamin C itu dia compound dari beberapa bagian dari yang membentuk bagian-bagian tubuh kita gitu ya. Di antaranya yang paling penting adalah kolagen sebetulnya ya. Ini people most at risk nih ya, alcoholics, smokers nih ya, individuals who eat few fruits and vegetables ya, karena memang salah satu sumbernya adalah vitamin C itu terutama dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian saya lanjutkan dulu.
Nah, ini secara umum bentuk dari vitamin C ini ya, bentuk dari vitamin C itu ada dua. Ada ascorbic acid atau asam ascorbat, satu lagi dehydroascorbic acid ya. Jadi satunya ascorbic acid, satunya dehydroascorbic acid. Bisa kelihatan bedanya kalau yang ascorbic acid atau asam ascorbat gitu ya, itu dalam bentuk redox. Masih ingat nggak ada ya reaksi redox, reduksi sama oksidasi. Nah, kalau yang asam ascorbat dia dalam bentuk reduce nih, dalam bentuk reaksi reduksi ya, reduksi. Dan di sini dia masih punya atom hidrogen. Oke, ini diingat-ingat nih, karena nanti berkaitan erat sama fungsinya atau perannya sebagai antioksidan. Oke, kalau yang dehidro dia atom hidrogennya dia hilang nih, gitu ya, atom hidrogennya hilang. Jadi ini kaitannya sama atom, kaitannya sama elektron sebetulnya, kaitannya sama elektron. Jadi redox, masih ingat nggak ya reaksi redox ya, reaksi reduksi sama oksidasi itu berkaitan erat sama elektron. Oke, ya. Jadi kalau yang ascorbic acid dia masih punya atom hidrogen, sedangkan yang dehidro dia sudah kehilangan atom hidrogennya. Oke, gitu ya. Kemudian ini ya, both forms of vitamin C are found in the foods we eat. Jadi dua-duanya ini ada dalam dalam makanan yang kita makan gitu ya. Nih kalau ada dilihat seberapa banyak sumber-sumber vitamin C. Ini nanti di bagian pembahasan di bawah juga sudah saya sampaikan ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas di pembahasan bawah ya. Oke, ini untuk defisiensi vitamin C nih. Defisiensi vitamin C selain scurvy tadi, sariawan tadi, salah satu yang bisa terjadi ketika ada defisiensi vitamin C adalah anemia. Oke, anemia, tapi anemianya adalah tipe yang mana dari tipe anemia yang mana? Kalau vitamin C kaitannya sama vitamin C. Kemarin sudah belajar FE juga kan? Tipe anemia yang mana ya kira-kira? Anemia kan banyak nih. Anemia yang mana kira-kira, Dek? Coba ada nggak yang mau berpendapat? Ada nggak? Yuk, ada yang Anemia jawab? defisiensi besi mungkin Ibu. Oke, siapa tadi jawab? Terus tadi nggak kelihatan. Siapa tadi yang jawab? Revia Ibu. Oke, Revia. Betul sekali ya, Revia. Bagus sekali jawabannya. Jadi, um, untuk yang berkaitan dengan defisiensi vitamin C itu adalah anemia defisiensi Fe. Ya, anemia defisiensi Fe. Karena jenis anemia itu banyak sekali ya. Jenis anemia itu banyak sekali. Ada kalau misalnya kaitannya dengan kekurangan zat gizi mikro Fe dan zat gizi mikro yang lain itu ada anemia defisiensi Fe, kemudian ada anemia perniciosa, ada anemia megaloblastik gitu ya. Kemudian ada juga anemia yang karena hemorrhage, anemia karena perdarahan. Kemudian kalau dilihat dari jenis anemianya bisa juga kita ambil ke arah jenis kekurangan dan ukuran dari sel darah itu juga kita bisa sebut sebagai anemia ya. Misalnya anemia normokromik normositik gitu ya. Anemia normokromik sorry, anemia mikrositik atau makrositik hipokromik kayak gitu. Anemia mm, mikrositik hipokromik kayak gitu. Jadi berdasarkan pewarnaan yang kromik-kromik gitu ya. Saya rasa ini juga sudah diajarkan di patofisiologi mungkin ya. Kemudian kalau kita lihat dari ukuran yang tadi, sitik-sitik tadi, mikrositik, makrositik itu dari ukuran, dilihat dari sel darah merahnya gitu ya. Kemudian tadi yang hipokromik itu dari kromik-kromik ya, normokromik atau hipokromik itu dilihat dari pewarnaan sel darah merahnya. Ya kalau normokromik jadi dia ya warnanya memang merah begitu, normal dia nggak ada masalah. Tapi kalau hipokromik berarti dia pucat, karena sel darahnya itu pucat, begitu ya. Oke, mengapa kemudian berkaitan juga dengan anemia? Ini salah satunya vitamin C ini juga bisa menstabilisasi folat ya, menstabilisasi folat dalam dalam um, makanan ya dan juga di plasma dia. Kemudian nih ya vitamin C dia mendukung ya, mendukung absorpsi atau mendukung penyerapan dari
iron Fe yang non-Hem. Oke, sekali lagi yang non-Hem. Ingat nggak ya bedanya non-Hem sama Hem? Yuk, ada yang mau menyampaikan nggak bedanya Hem sama non-Hem? Fe yang mana nih? Ini udah nih di metabolisme yang Fe. Ada yang mau bantu jawab? Apa bedanya yang non-Hem sama yang Hem? Kalau hem itu dari hewani, Bu. Kalau non-hem dari nabati. Oke, siapa yang jawab? Trivia lagi, bukan? Hidayah, Ibu. Siapa? Hidayah, Ibu. Oke, Hidayah. Terima kasih, Hidayah. Betul sekali ya. Jadi kalau ada yang mengingatnya kalau Hem itu pokoknya yang dari hewani, ya Hem. Sedangkan yang non-Hem itu dia selain selain hewani gitu ya, dari yang tanaman ya, plant based. Itu yang non-Hem. Nah, kalau yang vitamin C dia promotnya yang non-Hem nih sebetulnya. Jadi dia lebih banyak membantu untuk penyerapan yang sumber-sumber Fe yang dari tanaman atau tumbuhan, bukan yang dari Hem gitu. Oke. Ya, kemudian dia juga ini salah satu fungsinya adalah maintaining iron in the reduced form. Jadi yang lebih mudah untuk diserap dari yang non-Hem itu kalau bentuk ferrous. Jadi Fe2+. Karena kalau di dalam tubuh itu Fe itu bisa diserap bisa dalam Fe3+ sama 2+. Nah, kalau yang vitamin C dia lebih mudah menyerap yang Fe2+. Gitu ya. Oke, the effect can achieve with the amount of vitamin C obtained in foods, ya. However, nah ini juga yang perlu kita perhatikan bahwa sumber-sumber Fe yang non-Hem dia juga banyak mengandung inhibitors untuk Fe, ya kan? Jadi ada misalnya vitat dan juga polifenol. Nah ini, jadi agak trikinya kalau misalnya kita bicara terkait dengan apa namanya penyerapan Fe yang non-Hem terutama ya, yang non-Hem itu dia lebih mudah diserap sama vitamin C. Kalau dia dibantu sama vitamin C begitu ya. Tetapi kemudian di bagian apa namanya di kondisi lain begitu ya gampangannya, di kondisi lain sumber-sumber yang non-Hem itu kadangkala juga mengandung inhibitor untuk Fe itu sendiri gitu ya, vitat dan juga polifenol. Makanya mekanisme untuk penyerapan Fe dan seterusnya itu menjadi sangat penting, dan Adik menyarankan kepada orang-orang tertentu ya yang berisiko untuk anemia itu sangat penting di sana. Harus paham penyerapannya itu berapa lama, berapa jangka waktu yang harus diperhatikan ketika kita mau mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung inhibitor Fe misalnya begitu ya. Itu perlu untuk diperhatikan karena sebetulnya yang secara keilmuan ada yang paham begitu ya terkait dengan absorpsi dan seterusnya, dan yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana tubuh manusia itu bisa seimbang antara yang tadi ya Fe-nya masuk, inhibitornya juga tidak mengganggu gitu. Jadi yang kita sampaikan itu bahasa sederhananya, tapi secara metabolisme ada dia harusnya bisa lebih paham gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini vitamin C sebagai enhancer absorpsi Fe ya. Tadi ya, ini sudah saya bahas tadi Fe2+. Kemudian ini ya sebagai enhancing factor dia, sebagai enhancing factor. Oke. Nah, peran berikutnya untuk vitamin C ini pada wound healing. Wound healing itu penyembuhan luka ya, pada penyembuhan luka. Vitamin C itu sangat dibutuhkan pada penyembuhan luka. Bahkan di beberapa apa namanya di beberapa kesempatan ketika Boavi ketemu sama pasien itu pasiennya dikasih suplementasi vitamin C, suplementasi vitamin C. Jadi dia tidak melalui makanan ya, tidak hanya melalui makanan, tapi dia sudah pakai yang injeksi sama yang infus, gitu ya, injeksi sama infus ketika ketemu sama pasien-pasien yang dia wound healing. Wound healing itu terutama mungkin lebih mudah kalau ada adik nanti belajarnya itu ketemu sama pasien-pasien luka bakar. Nah, luka bakar itu kan dia apa namanya waktunya itu kronis, maksudnya dia lama. Luka bakar itu lama, artinya nggak sehari 2 hari itu dia langsung sembuh, enggak, tapi ada proses penyembuhan di sana, gitu ya. Proses penyembuhan di sana yang memakan waktu ya tergantung dari tingkat derajat luka bakarnya, gitu. Semakin parah luka bakarnya,
maka proses penyembuhan lukanya juga akan semakin lama, gitu ya, semakin lama. Bahkan orang-orang dengan luka bakar itu dia harus berulang datang kembali ke rumah sakit untuk operasi, gitu ya, dalam tanda kutip operasi, namanya istilahnya debridement. Jadi dia harus ngangkat jaringan yang sudah mati, gitu ya, untuk kemudian remodeling, kemudian ditunggu lagi sampai dia menutup dengan baik, gitu ya, dan seterusnya. Itu bisa sampai menahun, ya, tergantung derajat luka bakarnya. Nah, peran vitamin C pada wound healing seperti apa, gitu ya? Mengapa kemudian pada pasien-pasien tersebut diberikan vitamin C, baik itu dalam bentuk injek ataupun dalam bentuk infus, gitu ya? Karena ini sebetulnya vitamin C itu dia punya peranan penting dalam pembentukan kolagen. Nih, kolagen nih, ya. Kalau dilihat di sini dia di bawah sebetulnya kolagen. Oke, kolagen itu apa nih? Bisa dibaca di sini ya, major fibrous protein that holds together the various structures of the body. Jadi protein-protein yang sifatnya fibrous nih ya, fibrosa ya. Jadi dia yang membentuk atau membangun ini ya, various structure of the body. Jadi membangun ya tubuh kita, gitu ya, jaringan kita, gitu ya. Ini ya. Collagen fibers, important constituents of connective tissues, jaringan-jaringan penyambung gitu ya, tendon, ligamen, ini anatominya pasti adik-adik sudah belajar ya. Kemudian nanti bentuk tulang, bentuk blood vessels ya, pembuluh darah, semua jaringan organ itu pasti akan ada kolagennya. Ya, nah untuk bisa bentuk kolagen itu kita butuh vitamin C. Nah, gambarannya nanti ada di bawah. Ini saya baca dulu ya supaya adik-adik bisa memahami, kita pahami bersama-sama, gambarannya ada di bawah. Jadi kolagen itu dia terdiri dari 3 rangkaian atau 3 rantai polipeptida. Nih, 3 polipeptida chains. Jadi terdiri dari 3 rantai polipeptida, gitu ya, di mana untuk bisa membentuk dalam bentukan yang sempurna, yang baik, itu namanya triple helix nanti ya. Jadi yang 3 ini dia membentuk satu kesatuan menjadi triple helix. Untuk bisa menjadi triple helix yang utuh sempurna, dia butuh vitamin C. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, secara spesifik vitamin C-nya berperan pada proses apa gitu ya. Nah, ini dia bisa mengkonversikan asam amino prolin dan lisin pada kolagen. Jadi kolagen kan tadi yang membentuk jaringan ya, protein. Nah, yang bentuk jaringan protein kan berarti asam amino. Oke, sampai sini oke ya. Asam aminonya untuk membentuk kolagen itu ada prolin sama lisin. Nih, di sini prolin sama lisin. Kalau gambarannya di sini prolin sama lisin. Nih. Ya. Nah, vitamin C itu dia mengkonversikan prolin, mengubah prolin, gampangannya gitu ya, mengubah prolin menjadi hidroksiprolin, sedangkan lisin akan diubah menjadi hidroksilisin. Oke. Nah, kalau sudah berubah, maka nanti akan lebih mudah untuk bisa membentuk 3 polipeptida tadi. Gitu. Ditambah ini ya, galaktosa sama glukosa untuk tambahan lainnya. Seperti itu. Semoga sampai sini adik-adik bisa mengikuti. Kalau nggak ada yang nggak bisa mengikuti, bisa disampaikan, bisa open mic boleh. Kalau mau diulang juga boleh. Silakan dicerna dulu. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya satu rantai polipeptida tadi ini satu gitu ya, satu ya. Nah, untuk bisa membentuk yang sempurna, terikat secara sempurna, itu butuh vitamin C. Secara spesifik tadi perannya, dia mengubah prolin dan juga lisin. Prolin menjadi hidroprolin, yang lisin menjadi hidroksilisin. Gitu ya. Jadi dia menjadi ikatan triple helix, ini 3 kan, ada 3 kan. Nah, triple helix yang sempurna sehingga dia membentuk jaringan yang kuat. Kayak gitu, membentuk jaringan yang kuat. Kalau vitamin C-nya nggak ada, ini bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Jadi dia tidak bisa menyambung secara sempurna 3 polipeptida ini tadi. Sehingga dia tidak akan kuat karena dia nggak bersatu padu begitu ya. Bisa dilihat gambarannya seperti ini. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa nggak? Bisa ya? Kalau nggak ada jawaban berarti saya nggak bisa. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, yang berikutnya, ini peran vitamin C sebagai antioksidan. Oke, secara umum sebetulnya
konsepnya sama seperti pada saat Bu Alfi menjelaskan peran antioksidan pada vitamin E. Masih ingat nggak ya vitamin E? Oke, masih ingat ya, semoga ya. Oke, ini ya. Jadi pasti kalau radikal bebas itu dia akan mencari elektron supaya dia lebih stabil, ya. Masih ingat ya? Konsepnya seperti itu ya. Jadi radikal bebas itu pasti dia akan mencari elektron-elektron tertentu yang bisa diambil supaya dia bisa lebih stabil. Oke, gitu ya. Nah, untuk bisa menetralisir radikal bebas, vitamin C itu akan mendonasikan 2 atom hidrogennya. Masih ingat tadi yang ascorbic acid? Ingat nggak bentuk yang ascorbic acid? Asam askorbat. Tadi kan punya 2 atom hidrogen ya. Nih, atom hidrogen nih, ascorbic acid yang ini ya. Dia punya 2 atom hidrogen. Nah, untuk bisa menetralisir radikal bebas, dia akan mendonasikan 2 atom hidrogennya ini. Oke, ketika dia sudah mendonasikan 2 atom hidrogennya ini, kalau kita bicaranya antioksidan secara umum, kalau di vitamin E misalnya, di vitamin E itu yang bisa diambil itu cuma satu atom hidrogen, sehingga dia menjadi menjadi radikal bebas karena kan kehilangan satu atom hidrogen. Tapi kalau vitamin C yang dia donorkan itu 2. Oke, yang dia donorkan itu 2. Efeknya apa kalau dia mendonorkan 2? Maka yang tadinya ascorbic acid, namanya ascorbic acid, ketika atom hidrogennya hilang, dia akan berubah menjadi dehidroascorbic acid, menjadi bentuk asam askorbat atau bentuk vitamin C yang kedua. Tadi kan bentuk vitamin C ada 2 ya, ascorbic acid sama dehidroascorbic acid. Ketika dia sudah mendonasikan 2 atom hidrogennya, maka ascorbic acid ini akan menjadi dehidroascorbic acid. Oke. Nah, ketika dia menjadi dehidroascorbic acid, dia tidak menjadi radikal bebas. Dia tidak menjadi radikal bebas. Oke. Dia tidak menjadi radikal bebas. Tapi dehidroascorbic acid ini dia bisa kembali menjadi ascorbic acid. Jadi bisa saling bolak-balik nih. Jadi ascorbic acid bisa menjadi dehidro, dehidro juga bisa menjadi ascorbic acid tanpa dia menjadi radikal bebas. Kenapa dia nggak bisa jadi radikal bebas ya? Karena dia yang didonasikan ada 2, nggak cuma 1. Gitu. Jadi ini uniknya vitamin C di sini. Uniknya vitamin C di sini. Jadi dia bisa menjadi antioksidan tanpa dia menjadi radikal bebas ketika mendonasikan hidrogennya, ketika mendonasikan elektronnya. Makanya gitu. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa paham nggak? Kalau nggak ada jawaban, saya anggap paham loh ya. Tidak ada jawaban? Oke? Ibu, Boleh. Gimana? boleh minta tolong diulang sedikit terkait Oke. askorbik ke dehidroaskorbik. Oke. Jadi, gini, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau untuk yang kita bicaranya yang vitamin E, kita ulang sedikit yang vitamin E dulu deh. Vitamin E itu semoga ada yang masih ingat yang dia ada kepalanya, ada ekornya dan seterusnya gitu kan ya. Nah, di vitamin E itu atau di antioksidan yang lain gitu ya, di antioksidan yang lain, konsepnya kalau dia mendonasikan elektron, maka biasanya yang didonasikan itu hanya 1 elektron saja. Hanya 1 elektron saja. Ketika dia mendonasikan 1 elektronnya, maka dia jadi tidak stabil. Maka dia jadi radikal bebas juga. Sisanya dia jadi radikal bebas juga. Konsepnya seperti itu. Nah, berbeda dengan vitamin C. Vitamin C itu dia punya 2 bentuk. Ada ascorbic acid sama dehidroascorbic acid. Ada 2 bentuknya. Dan di 2 bentuk ini, gitu ya, di 2 bentuk ini dia sama-sama tidak menjadi radikal. Dua-duanya ini tidak radikal. Oke, untuk bisa perform menjadi antioksidan yang di bagian ascorbic acid, dia akan mendonasikan 2 atom hidrogennya. Oke, 2 atom hidrogen yang ini. 2 atom hidrogen itu dia berarti mengandung elektron. Jadi ada 2 elektron yang didonasikan, yang akan dikasih lah ke radikal bebas, gampangannya gitu ya. Nah, ketika dia sudah mendonasikan 2 atom hidrogennya, sudah mendonasikan 2 elektronnya, maka dia akan menjadi dehidroascorbic acid. Oke. Nah, dehidroascorbic acid ini dia tidak menjadi radikal bebas.
Kenapa? Ya karena dia stabil. Dia tetap stabil meskipun dia kehilangan 2 elektronnya. Yang tidak stabil itu kalau dia kehilangan cuma 1 elektron. Jadi kalau 1 elektron dia hilang, maka dia jadi nggak stabil nih, karena nggak punya pasangan. Nggak punya pasangan. Nah, sedangkan kalau yang dehydroascorbic acid ini, dia elektronnya tetap, jumlahnya tetap genap gampangannya gitu, nggak ganjil gitu. Sehingga dia tidak menjadi radikal bebas nih, dehydroascorbic acid ini. Oke, sampai sini bisa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, uniknya dari vitamin C itu, di dua bentuknya, ascorbic acid, dia bisa berubah menjadi dehydroascorbic acid di saat tertentu yang lain. Ketika dia bisa mendapatkan donasi hidrogen, maka dehydroascorbic acid itu akan menjadi ascorbic acid. Jadi dia bisa bentuknya itu reversible, bisa bolak-balik gitu. Jadi ascorbic acid bisa jadi dehydro bisa menjadi ascorbic acid. Dan keduanya tidak menjadi radikal bebas meskipun sudah mendonorkan 2 elektronnya. Sampai sini oke? Bisa? Bisa ya? Gitu. Jadi uniknya dari vitamin C itu di situ. Dia termasuk antioksidan yang kuat karena ini tadi yang tadi Bu Afi sampaikan. Sampai sini bisa ya? Oke ya? Lanjut ya? Sambil diingat-ingat materi Bu Alfi terkait dengan vitamin E karena masih pengaruh tuh. Jadi nanti masih ingat nggak ya? Vitamin E itu dia kehilangan elektron, dia menjadi radikal bebas ya, dia menjadi tidak stabil, dan untuk supaya tidak menjadi radikal bebas, maka dia akan butuh donor elektron. Nah, donor elektronnya itu adalah vitamin C. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada yang berkomentar berarti oke semua. Saya lanjutkan. Ini ya gambarannya ya, gambaran yang tadi nih ya. Vitamin C unusual that it can neutralize a free radical without becoming a free radical itself. Nih ya, kata kuncinya di sini. Jadi dia nggak jadi radikal gitu, dia nggak jadi radikal bebas. Dia stabil, baik itu dalam bentuk tadi ascorbic acid ataupun yang dehydroascorbic acid. Oke, ya, dia stabil ya nih ya, dengan atau tanpa ekstra hidrogen atoms. Jadi dalam bentuk ascorbic acid ataupun yang dehydroascorbic acid, dia tetap stabil. Dia nggak akan jadi radikal bebas. Tuh, hebatnya vitamin C di situ. Oke, sampai sini saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini masih ingat ada gambaran ini nggak ya waktu vitamin E? Ada nggak? Ingat nggak? Ada nih, insya Allah ya. Ya, kalau vitamin E dia sudah perform sebagai apa namanya antioksidan, dia akan mendonasikan 1 elektronnya. Ingat nggak yang ada bagian kepala, bagian ekor, seingatnya semoga ya. Kemudian dia akan menjadi oxidized nih. Dia akan teroksidasi nih vitamin E-nya. Menjadi teroksidasi. Nah, supaya dia tidak teroksidasi, maka dia butuh vitamin C. Jadi vitamin C ini yang akan mendonasikan elektronnya kepada vitamin E, supaya vitamin E-nya ini nggak jadi radikal bebas nih, supaya dia tetap bisa menjadi vitamin E, diregenerasi lagi nih. Ya, nah vitamin C become oxidized, meskipun dia dalam bentuk oxidized ini, tadi ya yang dehydroascorbic acid dia nggak jadi radikal bebas karena dia masih stabil, dia tetap stabil, dan untuk bisa menjadi ascorbic acid lagi, dia akan dapat donor hidrogen dari sini, dari glutathione atau niacin. Vitamin B berapa nih? Ya, semoga pada saat ada yang dapat kebagian niacin bahas ini juga ya. Jadi tadi dehydroascorbic acid dia bisa menjadi ascorbic acid, dia akan dapat tambahan hidrogen dari sini, dari glutathione atau dari niacin dalam bentuk NADH. Nih ya. Oke, sehingga ya vitamin C itu dia berfungsinya meregenerasi vitamin E sehingga vitamin E-nya itu tidak menjadi radikal bebas. Oke, itu uniknya vitamin C lagi terkait dengan antioksidan. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa? Saya nggak bisa ya karena nggak ada jawaban nih. Saya nggak bisa. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini peran vitamin C dalam sistem imun. Jadi tadi kalau yang kita bahas terkait antioksidannya sekarang sebagai
sistem imunnya ya. Sistem imunnya itu jadi ada beberapa peran dari vitamin C yang berkaitan dengan sistem imun, gitu ya. Em, Terutama kaitannya ini ya. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun tubuh kita, ada namanya fagosit. Masih ingat nggak ya? Fagosit itu yang makan, yang kalau kita bicara kemarin terkait dengan sel busa atau foam cell, ingat nggak ya foam cell? Jadi foam cell itu dia adalah fagosit. Jadi apa namanya? Makrofag, fagosit, yang memfagosit, yang memakan sel LDL yang teroksidasi. Masih ingat nggak ya? Nah, itu maka dia akan kemudian akan menyebabkan kerusakan memang, akan menyebabkan kerusakan. Nah, vitamin C ini akan membantu supaya mengurangi gitu ya, mengurangi tadi mengurangi rilisnya oxidizing agents dari fagosit gitu. Jadi fagosit itu pasti dia untuk bisa membunuh virus, bakteri, dia akan merilis oxidizing agents. Jadi agen-agen yang mengoksidasi virus sama bakteri supaya virus sama bakterinya mati gitu. Nah, untuk bisa mengurangi efek dari fagosit ini, kita butuh vitamin C. Kita butuh vitamin C. Tuh. Kemudian vitamin C dia juga punya antihistamin effect. Antihistamin effect. Histamin itu sendiri akan diproduksi oleh imun sel yang bisa menyebabkan inflamasi. Terutama misalnya kalau kita bicara inflamasi itu bisa macam-macam ya, dalam hal macam-macam. Salah satunya bisa ada di pilek. Nah, nih staphinus ada di pilek, atau misalnya dia hidungnya mampet. Nah, bisa jadi terjadi di sana inflamasi gitu. Inflamasi, maka akan muncul banyak histamin di sana, kan banyak muncul histamin. Nah, untuk bisa menanganinya, kita butuh antihistamin. Nah, antihistamin itu bisa dibantu dengan vitamin C. Gitu. Nih. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah vitamin C ini membantu nih ya, meningkatkan produksi dari interferon. Interferon. Interferon itu sendiri dia bisa ini ya menghambat proliferasi virus, termasuk di dalamnya bisa yang kaitannya sama flu nih ya, cov to flu ya. Kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan erat sama virus ataupun bakteri itu vitamin C menjadi berperan di sana karena dia bisa meningkatkan produksi dari interferon. Nih, ya, ini termasuk pneumonia. Pneumonia itu infeksi yang bisa disebabkan karena bakteri. Gitu. Nanti lebih lanjut akan kita dengarkan di rekaman YouTube ya. Oke, ini bahan materi untuk rekaman YouTube. Sampai sini ada yang mau tanya dulu belum? Sambil saya putar dulu. Jadi ini saya stop share dulu. Supaya saya nggak banyak ngomong, kita dengarkan rekaman YouTube waktu Bu Alfi menyampaikan di webinar ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ini ada 99 orang, berarti 98. Harusnya kan jumlahnya berapa? Kurang nggak nih? Ya, sambil dihitung PC-nya ya, silakan. Saya putar dulu ya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nggak ada? Nggak ada yang mau tanya? Yakin? Oke. Gimana Fahmi? Mau tanya nggak? Eh, saya bukan bertanya tapi mau minta apa ya, Bu, dijelaskan kembali yang terkait tadi, Oke. yang Yang mana? mengenai niacin itu tadi. Yasin. Oke. Ya. Oke, sebentar. Yang Yasin. Oke. Sebentar. Ada yang mau menjelaskan dari teman-temannya? Ada nggak? Yang tadi dari penjelasan Bu Alfi, Yasin. Sambil saya cari slide-nya. Ada yang mau membantu Bu Alfi memberikan penjelasan terkait dengan Yasin tadi? Ada nggak? Nggak susah-susah nih kuliahnya loh. Yuk, ada yang mau bantuin nggak? Senangkapnya Dede aja deh. Senangkapnya dulu. Ada yang mau menyampaikan nggak? Ada yang menyampaikan nggak? Nggak ada. Oke.
Ibu Oh, izin menyampaikan. boleh. Siapa? Hidayah. Silakan Hidayah. Tapi kalau Yuk, salah mohon maaf Ibu. nggak apa-apa. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Kalau salah tuh nggak boleh pas ujian. Yuk, pas kamu boleh salah. Silakan Hidayah. Kalau tadi senangkap saya itu kan vitamin E itu kalau misalkan membantu untuk antioksidan bakal jadi radikal bebas. Nah, dibantu oleh elektron dari vitamin C. Nah, vitamin C sendiri itu nanti apa namanya akan berubah menjadi bentuk yang semula lagi itu bantuan dari si niacin itu Ibu yang ada glutathione itu. Terima kasih Ibu. Oke. Fahmi, dari penjelasan Hidayah, masih butuh dijelaskan ulang? Mungkin Halo, secara Fahmi? garis besarnya jelas, Bu. Oh, Oke, udah. jelas. Ya, Oke. Saya sedikit dari sini deh. Mana tadi gambarannya? Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini. kelihatan, Bu. Oke, ini ya. Gambarannya yang ini nih. Nah, ini nih. Jadi, ascorbic acid, nih ya. Ascorbic acid itu ketika dia masih punya dua atom hidrogen, ya kan? Dua atom hidrogen, masih punya dua elektron, gampangannya gitu. Dua elektron nih, yang H nih, oke? Kalau yang dehydroascorbic acid, dia udah kehilangan nih, udah kehilangan atom hidrogennya, cuman ikatannya jadi berubah nih, oke? Ikatannya jadi rangkap. Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan ya? Oke, bedanya ascorbic acid sama dehydroascorbic acid sampai sini bisa ya ngikutin ya? Bisa nggak? Bisa? Bisa, Bu. Oke, nah jadi ketika dia ada radikal bebas, bentuknya misalnya vitamin E, kita bahas pada waktu vitamin E, masih ingat ya, yang ada kepala, ekor, dan seterusnya gitu ya. Maka si vitamin E ini dia akan mendonasikan satu atom hidrogennya, satu elektronnya kepada radikal bebas, gitu ya. Dan vitamin E ini akhirnya dia kan punya satu elektron yang nggak punya pasangan, ya kan? Nggak punya pasangan nih si vitamin E-nya nih. Gambarannya yang ini. Nah, ini. Jadi vitamin E-nya ini ketika dia kehilangan satu elektronnya, maka dia akan teroksidasi. Vitamin E ini kan namanya istilahnya kan teroksidasi nih, kehilangan satu elektron. Maka dia bisa menjadi radikal bebas karena dia nggak stabil. Nggak stabil karena tadi punya satu elektron yang nggak punya pasangan gitu. Nggak stabil akhirnya dia. Nah, supaya dia stabil, maka dia akan dibantu oleh vitamin C. Dibantu vitamin C yang bentuknya ascorbic acid terutama. Yang bentuknya ascorbic acid. Si ascorbic acid ini tadi akan mendonasikan dua elektronnya. Kalau misalnya ada dua vitamin E yang teroksidasi, ya dia akan mendonasikan satu-satu. Gitu ya, satu-satu elektronnya. Elektronnya itu berarti ada dua vitamin E yang teroksidasi yang akan didonasikan masing-masing satu-satu gitu oleh satu ascorbic acid. Oke, sampai situ oke. Nah, karena vitamin C-nya ini sudah mendonasikan dua elektronnya, dua atom hidrogennya, maka yang bentuk awalnya ascorbic acid, dia menjadi dehydroascorbic acid. Oke. Nah, ketika dia menjadi dehydroascorbic acid, dia tetap stabil. Dia nggak menjadi radikal bebas. Dia tetap stabil nih, karena dia nggak punya satu atom atau elektron yang tidak berpasangan, semuanya punya pasangan, ya kan? Semuanya punya pasangan. Nah, supaya yang dehydroascorbic acid ini bisa perform menjadi antioksidan kembali, dia butuh hidrogen lagi. Nah, butuh atom hidrogen lagi, dia bisa dapatnya dari sini, dari niacin, dari glutathione atau niacin yang bentuknya adalah NADH. Masih ingat nggak ya pada saat metabolisme makro, metabolisme zat gizi makro, di beberapa proses metabolisme itu ada NADH. Nah, NADH inilah nanti yang akan mendonasikan atom hidrogen kepada dehydroascorbic acid supaya dia menjadi ascorbic acid. Supaya dia ada atom hidrogennya lagi, kemudian perform lagi sebagai antioksidan. Oke, Fahmi? Bisa dipahami nggak? Bisa ngikutin? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman yang lain bisa ya, semoga bisa ya. Nanti didengarkan kembali kalau ada slightly yang tidak jelas, tadi nanti rekamannya bisa didengarkan kembali. Ini saya putarkan dulu untuk materi Bu Alfi pada saat webinar ya. Pada saat webinar ini Bu Alfi sampaikan tahun 2020. Ada belum masuk nih 2020 ya. Oke, ini saya share dulu sebentar.
Sudah kelihatan ya? Kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Ini Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Ibu. Oke, sebentar. Oke, ini kita mulai dari sini ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya, Adik ya. Ibu, mohon maaf, tapi suaranya tidak terdengar. Oh, nggak dengeran? Nggak kedengeran, Dek? Oh, sebentar. Sebentar. Sama sekali nggak kedengeran, Dek. Iya, Ibu. Oke, sebentar. Bentar ya, sebentar. Oh, sekarang kedengeran nggak, Dek? Kedengeran nggak? Bisa Suara screen, Bobi Bu. kedengeran nggak? Oh, terdengar, Bu. Kedengeran ya? Ya. Oke, coba kita... Izin, Bu. Kenapa? Mungkin untuk pada saat share screen yang tadi YouTube, itu Heeh. share screen-nya bukan hanya share screen layar aja, tapi yang bagian video atau enggak yang komputer audio, Bu. Jadi terdengar suaranya. Oh, ya, 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 betul, betul, betul. Ini belum Bobi centang. Oke, oke, oke. Terima kasih. Sebentar, sebentar. Ini saya share sound juga ya. Oke, oke, betul, betul. Oke, ini kita ulang sedikit. Coba, kedengeran nggak? Sebentar ya. 15 menit ke depan. Baik, sorry. Apakah sudah terdengar suara saya? Siap, sudah terdengar dengan baik. Oke, kedengeran nggak, Adik? Terdengar, Bu, tapi Oh, sangat Terdengar, kecil. Ibu. Hah? Sangat kecil, Bu. Kecil banget? Ibu, Baik. silakan. Sebentar. Bentar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sudah terdengar, Bapak Bu. Ibu yang saya hormati dan juga sahabat gizi yang saya sayangi. Semoga masih semangat ya. Ini materi saya yang terakhir di seri yang ketiga. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti ya. Sedikit lagi kita selesai. Jadi yang akan saya bahas adalah sharing mungkin ya, karena mungkin materi saya ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat gitu ya secara umum, bahwasanya memang vitamin C adalah salah satu vitamin yang bisa mensupport daya tahan tubuh kita. Dan lalu bagaimana di masa COVID atau masa yang sekarang new normal sudah ya. Oke, ini adalah konten yang akan saya bahas. Mungkin awal saya harus menyatakan bahwa untuk bisa menjaga imun tubuh kita, untuk zat gizi tidak hanya vitamin C, ada zat gizi yang lain yang berperan dalam sistem imun tubuh kita. Gitu ya. Kalau untuk zat gizi makro ada protein, ada lemak, kemudian
Untuk vitamin tidak hanya vitamin C sebenarnya, ada vitamin A, ada vitamin E, kemudian sebagian vitamin B juga. Kemudian untuk mineral ada selenium, zinc, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya vitamin C yang berperan dalam sistem imun tubuh kita, tetapi kemudian pada masa kita COVID, kemudian new normal, booming sekali vitamin C gitu ya, sampai mungkin ada terjadi kelangkaan juga terkait dengan suplemen vitamin C, gitu ya, sampai susah untuk diperoleh. Jadi mungkin saya ingin refresh kembali mungkin teman-teman sahabat gizi semuanya, Bapak Ibu, terkait dengan vitamin C ini sebenarnya seperti apa sih, sehingga kita bisa kalau untuk yang tenaga gizi bisa memberikan mungkin edukasi atau informasi terkait hal ini kepada masyarakat seperti itu ya. Berikut adalah konten yang akan saya bahas. Jadi sedikit akan saya bahas terkait fungsi vitamin C kaitannya dengan imun, kemudian karakteristik vitamin C, seberapa banyaknya yang kita butuhkan, kemudian sumber vitamin C diperoleh dari mana, dan juga suplemen dengan bahan makanan ini seperti apa gitu ya, dan juga mitos dan fakta terkait dengan vitamin C. Untuk yang pertama, fungsi vitamin C kaitannya dengan sistem imun. Ini adalah beberapa fungsi dari vitamin C. Jadi vitamin C itu adalah antioksidan yang kuat, di mana sangat efektif untuk melindungi sel tubuh kita dari yang namanya ROS atau radikal bebas. Jadi secara normal tubuh kita ketika melakukan metabolisme, secara normal radikal bebas itu pasti akan dihasilkan, ya, radikal bebas itu pasti akan dihasilkan. Ditambah dengan radikal bebas yang kita dapat dari luar, misalnya asap rokok, kemudian polusi udara, ya, kemudian asap kendaraan bermotor. Nah, itu akan memperparah jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk bisa menangkal itu semua kita butuh antioksidan dan salah satunya adalah vitamin C. Kemudian yang kedua adalah vitamin C ini berfungsi untuk merangsang produksi dan fungsi leukosit, di mana leukosit itu adalah sel darah putih yang perannya memang untuk imun tubuh kita, di mana leukosit itu ada beberapa jenisnya, ada neutrofil, limfosit, dan fagosit, di mana masing-masing punya fungsi untuk menangani bakteri, virus, dan seterusnya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah protektor atau pelindung, di mana vitamin C ini mampu melindungi integritas sel imun dalam tubuh dari kerusakan. Dan yang tidak kalah penting, vitamin C ini berfungsi sebagai regenerator untuk vitamin E. Jadi vitamin E itu juga antioksidan di dalam tubuh kita, tetapi kemudian vitamin E ini sangat rentan untuk kemudian menjadi radikal bebas setelah melaksanakan tugasnya. Maka dibutuhkan vitamin C untuk meregenerasi vitamin E supaya tidak menjadi radikal bebas. Ini yang seperti itu. Kemudian, karakteristik vitamin C ini yang perlu kita tahu. Yang pertama, di dalam tubuh manusia, tubuh itu hanya dapat menyerap dalam jumlah yang terbatas untuk vitamin C. Jadi tidak banyak yang bisa kita serap di dalam tubuh. Kemudian, semua jaringan tubuh akan mengambil vitamin C untuk dimanfaatkan itu dari peredaran darah. Kemudian, ketika konsentrasi atau kandungan vitamin C di ginjal itu terlalu tinggi, maka vitamin C itu akan dibuang melalui urin. Implikasinya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian karakteristik vitamin C berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah vitamin C ini adalah vitamin yang larut air, sehingga sangat mudah untuk rusak. Ya. Mungkin kaitannya juga dengan tadi yang dibahas oleh Bu Friska, bahwasanya untuk vitamin C sendiri, dia akan rusak oleh air yang mendidih, jadi dari pengolahan itu dia bisa menyebabkan kerusakan dari vitamin C, artinya jumlah vitamin C yang terkandung dalam bahan makanan itu bisa berkurang. Kemudian cahaya matahari juga bisa mempengaruhi penyimpanan, ini juga bisa, dan juga pemanasan. Maka anjurannya, yang pertama, bahan makanan sumber vitamin C, terutama untuk yang sayuran, apabila memang dimasaknya dengan cara direbus, ya, sebaiknya ini ditutup supaya tidak banyak yang menguap, dan juga nantinya sayurannya itu, hasil rebusannya itu juga dikonsumsi bersama air, sehingga kita masih tetap dapat vitamin C. Yang kedua, penyimpanan untuk vitamin C, terutama yang bersumber dari sayuran dan buah-buahan, ini sebaiknya disimpan tidak dalam jangka waktu yang lama. Karena semakin lama penyimpanan, maka jumlah vitamin C yang terkandung dalam bahan makanan itu juga akan berkurang. Ya, sehingga harus segera dikonsumsi atau digunakan atau diolah segera setelah kita beli. Ya. Kemudian, ini seberapa banyak vitamin C yang kita butuhkan? Mungkin ini yang perlu mendapat perhatian. Seperti yang kita tahu bersama, ada Kementerian Kesehatan 2019 pedoman terkait dengan angka kecukupan gizi ya. Bahwasanya di sana sudah dipaparkan seberapa sih sebenarnya yang harus kita butuhkan, cukup gitu ya, cukup zat gizi itu cukup untuk tubuh kita. Jadi ada protein, zat gizi makro ataupun mikro, di sana sudah ada informasinya, dan khusus untuk vitamin C adalah sebagai berikut. Jadi untuk vitamin C, angka kecukupan gizi yang harus kita konsumsi sehingga vitamin C itu bisa berfungsi bagi tubuh kita adalah sebagai berikut. Jadi
dibagi menurut usia dan juga jenis kelamin seperti itu. Dan kita lihat di sini semakin meningkat usia kita, maka kebutuhan vitamin C juga akan meningkat, gitu ya. Kemudian yang perlu di-highlight di sini untuk usia dewasa, misalnya untuk laki-laki itu angka kecukupan gizi untuk vitamin C itu 90 mg, sedangkan untuk perempuan 75 dan akan meningkat karena kebutuhan hamil dan menyusui. Yang perlu diperhatikan lagi satu di sini tambahan ditambah 35 mg untuk perokok. Jadi untuk perokok kebutuhan vitamin C-nya itu harus ditingkatkan 35 mg karena tadi paparan asap rokok itu banyak mengandung radikal bebas sehingga perokok itu harusnya mengkonsumsi vitamin C lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kemudian di sisi sebelah kanan mungkin ini sedikit saya jelaskan terkait maksimal konsumsi atau upper limit istilahnya, di mana ini adalah seberapa banyak maksimal, gitu ya, seberapa banyak maksimal vitamin C yang dapat dikonsumsi untuk menghindari masalah pencernaan. Jadi tadi ya vitamin C itu memang dibuang di dalam tubuh ketika berlebihan, tetapi ketika kita masih mengkonsumsi maksimal yang ada di sini, maka tubuh itu masih bisa menerima terkait dengan pencernaan kita, terkait dengan saluran pencernaan kita tuh masih bisa menerima. Tuh. Kemudian, nah ini seberapa ini adalah grafik terkait dengan vitamin C di dalam darah kaitannya dengan konsumsi harian. Kita lihat di sini, tadi kalau kita sesuai AKG, kebutuhannya hanya sekitar 75-90 tadi maksimal untuk yang pria dewasa gitu ya. Kita lihat di sini, ini di sumbu X ini adalah vitamin C, jumlah vitamin C di dalam darah ya, sedangkan di sumbu Y adalah konsumsi vitamin C. Kita lihat di sini semakin banyak kita mengkonsumsi vitamin C, maka semakin meningkat juga jumlah vitamin C yang ada di dalam darah kita. Tetapi kemudian kita lihat semakin meningkat, maka ada tren untuk stabil jumlah vitamin C yang ada di dalam darah. Ya, kita lihat dari angka 200, 300, 400 ini stabil jumlah vitamin C yang ada di dalam darah. Hal ini mengimplikasikan apa? Bahwasannya ini adalah konsumsi optimal. Konsumsi optimal adalah konsumsi ketika kita mengkonsumsi lebih dari ini, lebih dari 400 mg ya, ini ya dari grafik ya. Lebih dari 400 mg itu hanya akan memberikan sedikit efek. Jadi vitamin C yang kita konsumsi lebih dari 400 mg maka tidak akan punya efek yang baik untuk tubuh kita. Artinya sudah nggak berefek lagi. Lebih-lebih ketika sudah berlebih di dalam tubuh kita, dia akan dibuang, ya. Bila jumlahnya berlebihan, maka akan sangat apa ya istilahnya mubadir gitu ya, sia-sia kita konsumsi banyak kalau ternyata memang di dalam tubuh kita yang optimal itu hanya 400 mg untuk vitamin C. Maka di sini dari sumber literatur menyatakan bahwa memang konsumsi maksimal vitamin C agar kemudian dapat dimanfaatkan oleh tubuh itu adalah sekitar 400 mg untuk semua usia, seperti itu. Nah, dari mana kita bisa dapat sumber vitamin C? Ya, yang pertama adalah dari bahan makanan, terutama sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tidak menutup kemungkinan juga ada dalam makanan kemasan, bisa dilihat kemudian di nutrition fact atau informasi mengenai gizi. Mungkin ada beberapa makanan kemasan yang memang mengandung vitamin C. Perlu kita juga perhatikan tanggal kadaluarsa, tadi sudah sempat dibahas juga oleh Bu Friska ya. Kemudian suplemen vitamin C. Maka untuk bisa menggunakan ini kita harus membaca kembali petunjuk penggunaan untuk suplemen tersebut dan juga harus memperhatikan konsumsi hariannya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang terakhir adalah injeksi. Di sini biasanya harus diresepkan oleh dokter dan juga diberikan apabila memang ada indikasi kebutuhan vitamin C yang meningkat. Kemudian ini adalah cerminan sumber vitamin C dalam 100 gram bahan makanan. Ini saya coba berikan grafik yang seperti ini untuk lebih mudah dipahami. Bila kita lihat yang biasanya kita kenal mungkin ya, bahwa jeruk itu adalah sumber vitamin C, ternyata vitamin C dalam jeruk itu 59 mg per 100 gram. Ya, dibandingkan dengan buah lokal kita ya, pepaya itu hampir sama dengan jeruk. Kita lihat di sini yang paling tinggi adalah jambu biji. Ternyata jambu biji itu per 100 gramnya dia mengandung 188 mg vitamin C. Ya. Lalu mungkin banyak yang bertanya, nah 100 gram itu seberapa gitu ya? Mungkin saya beri contoh satu saja untuk jambu biji. Ini saya peroleh dari buku foto makanan dari Kemenkes. Kita lihat di sini jambu biji untuk ukuran yang B saja
Ukurannya B itu sekitar 6,5 kali 7,5 ya. Di sini ada ukurannya. Itu satu buah sedang dengan berat 250 gram, itu hanya satu buah sedang ya. Dan itu kalau dihitung berarti dia sudah hampir 2 kali lipat ya, 188 kali 2. Sudah hampir 400 mg yang kita peroleh dari satu buah jambu biji saja. Tuh. Jadi ini nanti implikasinya dengan perlukah kita mengkonsumsi suplemen seperti itu. Lanjut ya, berikut adalah list bahan makanan sumber vitamin C yang lain. Bila dilihat di sini, sebenarnya sumber-sumber vitamin C itu banyak kita peroleh di pasar juga ada gitu ya, secara lokal ada gitu. Jadi tidak perlu kita mencari buah-buahan atau sayur-sayuran yang mungkin impor dari luar gitu ya, dari lokal sendiri sebenarnya sudah ada. Tapi perlu kita perhatikan tadi yang sudah saya sampaikan, apabila memang dalam proses perebusan untuk sayur terutama, maka harus ditutup dan juga sebaiknya dikonsumsi dengan airnya kalau memang pengolahannya dengan cara direbus. Kemudian buah ini juga harus langsung dikonsumsi atau misalnya dibuat jus supaya vitamin C yang ada atau terkandung di dalam buah itu tidak berkurang. Nah, ini bahasan terkait dengan suplemen dengan bahan makanan alami. Dari manakah kita mendapatkan sumber vitamin C, harus seperti apa kita menyikapi untuk suplemen ini tadi ya. Nah, ini adalah systematic review, jadi kumpulan beberapa penelitian yang membahas terkait hal ini. Jadi menurut Carr dan Fishers itu menyatakan di sana bahwa bioavailabilitas, di mana kecepatan dan jumlah vitamin C yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh tubuh itu tidak berbeda signifikan memang antara yang suplemen dan bahan makanan alami. Jadi tidak berbeda signifikan bioavailabilitasnya. Tetapi kemudian perlu kita perhatikan bahwa untuk suplemen itu yang bisa kita dapat dari suplemen itu hanya vitamin C-nya saja, kecuali untuk suplemen yang memang multivitamin, maka akan ada beberapa vitamin dan mineral yang ada di sana mungkin. Dan ingat kembali bahwa kelebihan vitamin C itu juga akan dibuang melalui urin. Tuh. Dan sedangkan ya Bu Alfi, 2 menit lagi ya Bu Alfi, mohon maaf. Baik. Untuk bahan makanan sendiri, kalau kita lihat misalnya saja tadi jambu biji gitu ya, maka jambu biji itu yang terkandung di dalamnya tidak hanya vitamin C, tetapi juga ada vitamin dan mineral lain dan juga zat lain misalnya fitokimia gitu ya, yang mungkin akan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Gitu. Sehingga anjurannya adalah ketika kita bisa mendapatkan sumber vitamin C melalui bahan makanan yang alami, maka konsumsilah yang dari alami. Jadi dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Apakah kemudian suplemen tidak boleh? Suplemen tetap diperbolehkan, terutama apabila seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dari makanan. Kemudian untuk terkait beberapa mitos ini terkait dengan vitamin C, yang pertama, vitamin C itu toksik atau beracun pada suhu yang tinggi. Pada kenyataannya, vitamin C pada dosis yang tinggi ini sebenarnya secara umum aman. Mengapa? Karena tadi vitamin C itu larut air dan kemudian bila berlebihan akan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah efek yang kemudian ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi vitamin C dosis yang tinggi. Maka yang kena adalah terutama saluran pencernaan. Nah, jadi perut akan terasa kembung, bergas, diare, dan juga ada timbul ketidaknyamanan saluran pencernaan, tetapi ini hanya sementara. Kemudian yang kedua, untuk mitosnya adalah konsumsi suplemen vitamin C dapat menyebabkan batu ginjal, gitu ya, karena tadi vitamin C dikeluarkan melalui ginjal. Dan faktanya, individu yang mengkonsumsi vitamin dosis tinggi ini dilaporkan tidak terdapat penyakit batu ginjal, kecuali pada seseorang atau orang yang sudah memiliki riwayat batu ginjal sebelumnya, maka perlu diperhatikan untuk konsumsi vitamin C sebaiknya tidak melebihi 1000 mg per hari. Kini yang terakhir, terkait dengan mitos vitamin C dapat menyembuhkan flu biasa. Jadi biasanya kalau kita flu kemudian langsung digedor dengan vitamin C, suplemen vitamin C gitu ya, supaya cepat sembuh gitu ya. Faktanya seperti apa? Jadi suplemen atau kemudian zat gizi itu sebenarnya tidak bisa menyembuhkan gejala atau penyakit tertentu. Jadi yang bisa adalah obat sebenarnya. Tetapi kemudian kita lihat di sini, konsumsi vitamin C setelah sakit. Jadi ketika kita sudah sakit flu, maka konsumsi vitamin C itu dalam jumlah yang banyak tidak akan memberikan efek pada tubuh kita. Ketika kita sudah sakit gitu. Tetapi apabila konsumsi vitamin C ini dilakukan sebelum kita flu, sebelum kita sakit, kurang lebih 3-4 minggu sebelumnya, maka ini bisa mengurangi kejadian sakit flu. Mengapa? Karena pada kurun waktu 3-4 minggu ketika kita secara konsisten mengkonsumsi vitamin C, maka dalam 3-4
dalam waktu 3-4 minggu itu adalah lama waktu yang diperlukan oleh tubuh gitu ya, supaya vitamin C ini meningkat di peredaran darah, sehingga akan mempunyai efek yang baik pada saat kita flu. Seperti itu. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, dan ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus bijak untuk memilih sumber vitamin C ya. Jadi apabila bisa kita peroleh dari bahan makanan alami, maka konsumsilah bahan makan alami sebagai sumber vitamin C. Dan apabila diperlukan, maka tetap diperbolehkan mengkonsumsi vitamin C dengan memperhatikan jumlahnya tadi ya. Karena kita tahu bersama untuk suplemen vitamin C itu biasanya tinggi. Jadi dosisnya ada yang 250 mg, 500 mg, bahkan ada yang sampai 1000 mg. Seperti itu. Mungkin demikian Bapak Moderator yang dapat saya sampaikan. Oke, soal Bovi bisa masuk? Bisa ya? Bisa. Oke, Bentar bisa ya? dulu. Oke. Baik, dari apa yang tadi sudah disampaikan melalui rekaman YouTube, rekaman Zoom yang ada di YouTube ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Apa yang tadi sudah ada diperdengarkan bersama kaitannya dengan vitamin C untuk imun terutama tadi ya, dan juga mungkin bahasan sebelumnya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Bisa dipahami nggak? Bisa diikuti nggak ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dulu. Tidak ada yang bertanya? Nggak ada nih. Yakin? Sudah jelas ya? Apa yang Bobi sampaikan ya? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk, Jelas, Ibu. silakan. Boleh, silakan Zulfa. Siapa? Zulfa tadi. Tidak, Bu. Saya cuman bilang jelas, Bu. Gitu. Oh, oke. Terima kasih Zulfa atas konfirmasinya. Sudah jelas ya. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Adakah Cukup, yang Bu, mau... cukup. Oh, gimana Satrio? Cukup, Ibu. Cukup, oke. Baik. Cukup? Bisa kita cukupkan? Tidak ada yang ingin bertanya? Atau ada yang mau menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini nggak? Yuk, satu aja. Silakan, ada yang nggak mau menyampaikan? Kurang sedikit lagi waktu saya selesai nih. Silakan. Ada satu perwakilan bebas, mau dari kelas A boleh, kelas B boleh. Silakan disampaikan sudah belajar apa saya terkait dengan metabolisme vitamin C hari ini. Garis besarnya, silakan disampaikan apa yang sudah dipelajari. Yuk, harus ada wakil nih. Silakan, siapapun boleh. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk loh ya. Yuk, silakan. Harus ada wakil, terserah mau dari kelas A boleh, kelas B boleh. Silakan, yuk. Siapa yang mau volunteer untuk menyampaikan hasil belajarnya, paling enggak mendengarkan bersama hari ini materi terkait metabolisme vitamin C. Yuk, kalau nggak saya tunjuk loh ya. Harus ada nih, supaya saya tahu paling nggak ada yang nyantol lah, paling nggak sedikit lah, meskipun kita belajarnya malam-malam kayak gini nih. Yuk, sebelum saya tunjuk, siapapun, ada nggak yang mau volunteer? Ada nggak? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Saya tunjuk. NIM berapa ya? NIM 77. Siapa 77? Yuk, NIM 77. Kelas A atau kelas B nih? 77. Kelas A ya? Yuk, 77 siapa? Silakan. 77.
Bentar, saya cari di Aldiru dulu kalau nggak ada yang ngaku. Siapa NIM 77? 77 kelas A ya. 77. Farah Laili. Mana Farah? Farah? Tiba-tiba drop nih penontonnya. Viewernya tinggal 93 nih. Hilang. Begitu mau ditunjuk hilang nih ya. 93. Farah mana Farah? Ada nggak Farah? Mana Izin Farah? masuk, Ada nggak? Ibu. Ya, Tidak ada di ada room. Farah. Oh, di room nggak ada. Wah, absen tapi nih tuh absen tapi di room Zoom nggak ada. Oke, saya catat ya. Di room Zoom nggak ada tapi absen loh ya nih. Oke. Kalau nggak ada 77, sekarang jam berapa? 19.08. 28. Ada nggak 28? 28 berarti kelas B ya? Yuk, 28 siapa? Ada. 28. Ada nggak NIM 28? Jangan-jangan. Ada. Oke, siapa? Disuruh Jian. Jian? Iya. Mana Jian? Halo Saya. Jian? Oh, yuk gimana? Gak apa-apa, sampaikan aja, nggak apa-apa. Sampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan Jian. Tadi mungkin sedikit yang paling ngeh itu terkait mengenai dari vitamin C yang membantu sebagai antioksidan. Dia bantu untuk memberikan elektronnya buat vitamin E, 2 elektronnya. Terus untuk bikin supaya elektronnya itu tetap ada itu ada bantuan dari niacin yang dalam bentuk NADP. Iya, kalau nggak salah itu. Oke. Betul. Bagus, terima kasih Janet. NADPH ya, tadi bukan NADB aja yang NADPH. Oke, terima kasih Janet. Terima kasih Jane. Panggilnya coba Jane ya. Terima kasih sudah stay di Zoom dan sudah mewakili paling tidak gambaran yang kalian tangkap tadi terkait dengan peran vitamin C ya. Oke. Mungkin bisa saya cukupkan. Tadi sudah ada perwakilan paling enggak ya. Paling tidak saya bisa Ibu, tahu bahwa gimana? Ada yang Ibu izin bertanya, tanya tapi gimana? terkait Oh, boleh. penugasan infografis Ibu. Terkait apa? Penugasan infografis. Oh, ya gimana Ida ya boleh. Untuk penugasan infografis itu di-uploadnya itu hari kapan Ibu? Di-upload ke media sosialnya. Oh, diupload ke media sosialnya. Diupload ke media sosialnya boleh sebelum ada di presentasi ya. Sebelum besok minggu depan ya. Minggu depan kan ada di presentasi hari Senin, ya kan? Hari Senin kan, baik pukul 1 ataupun yang pukul 3 gitu ya, pukul 1 atau 3. Jadi kalian bisa uploadnya sebelum itu. Sebelum itu kalian bisa upload dulu, boleh. Paling tidak minimal teman-temannya dalam satu kelas itu tahu hasil kerjaan dari masing-masing kelompok itu paling tidak sudah pernah lihat lah gitu, sehingga nanti pada saat proses diskusi hari Senin minggu depan gitu ya sudah paling ada sudah gambaran kalau kelompok yang nyasin akan menampilkannya, oh ternyata yang itu gitu ya, dan yang misalnya piridoksin yang ini gitu. Jadi sebelumnya boleh kalian tampilkan, boleh kalian share untuk apa namanya infografisnya. Kalian punya nggak sih akun Instagram kelas gitu misalnya, atau Instagram angkatan gitu, punya nggak? Punya Ibu. Nah, kalian bisa sampaikan di sana. Bisa sampaikan di sana untuk semuanya kelompok. Untuk semua kelompok bisa disampaikan di sana ya, bisa di-post di sana. Sehingga teman-temannya paling tidak minimal yang angkatan 22 itu bisa tahu semuanya. Gitu ya. Jadi sebelum aja ya. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ibu izin bertanya, Bu. Gimana Pinky? Siapa Terkait dulu? infografis juga, Bu. Izin bertanya, buat ukurannya itu bentuknya nanti slide gitu atau seperti poster gitu ya, Bu? Bebas sih sebetulnya. Ada yang mau bikinnya seperti apa, bebas. Yang penting kalau misalnya memang kaitannya dengan posting untuk IG-nya, kalian terserah mau pakai yang bentuknya yang reelsnya itu atau mau pakai yang postingnya, boleh. Bebas, mana aja yang memungkinkan untuk kalian. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, tadi ada lagi yang raise hand, siapa ya?
Ada yang mau menyampaikan lagi nggak? Siapa? Bu Alfi, Ada lagi mohon nggak? maaf Ibu. Dimaafkan, gimana? Bu, maaf tadi saya lupa presensi Bu, tapi dari tadi Oke, saya nanti join dari awal. oke. Nanti silakan disampaikan ke PJ kelasnya ya. Nanti PJ kelasnya silakan disampaikan ke Bu Afi ya. Baik Bu, Kita terima kasih. tolong. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Bisa kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya dari atas semangatnya.